Terkadang kebesaran hati seseorang bisa dilihat dari orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dengerin baik-baik ya Vina. Kebijaksanaan seseorang terletak dari kemampuan orang itu untuk memaafkan dan melupakan. Dan balas dendam akan mengotori pikiran kita agar kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bila semua yang terindah. Ini nih susahnya kalau HP lobet kayak gini. Jadi bingung ngarah mau kemana. Tapi untuk alamatnya sih bener sih. Kayaknya kalau nggak salah Jalan Kamboja deh. Iya betul, alamatnya sih Jalan Kamboja. Tapi terus kemana ini jalannya? Soalnya kan aku udah lama nih, udah beberapa tahun nggak ada di sini. Apa aku harus cari ojek ya? Ya pasti tukang ojek kan lebih paham untuk alamat-alamat gitu. Semoga aja nggak sampai malam. Soalnya ini udah sore nih. Bahaya kalau malam. Bisa tidur di jalanan aku. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya. Ini ada tukang ojek online. Bang. Iya mas. Ada orderan nggak bang? Nggak ada mas. Ini lagi muter-muter mas. Cari angin. Saya mau ngojek mas. Seriusan mas? Tapi saya nggak bisa pesan pakai aplikasi mas. HP saya lobet. Waduh. Gak ada baterai mas. Oh ya sudah nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa mas. Tapi saya juga bingung mas untuk alamatnya mas. Tapi seingat saya Jalan Kamboja ini mas. Jalan Kamboja. Terus masuk ke Jalan mana mas? Di sini banyak gang mas. Meratai apa? Iya Lupa saya, mas. Saya tahu mas. Itu namanya City Merak. City Merak mas. Ada Teratai. Ada Teratai. Udah diubah mas. Itu yang dulu mas. Sekarang udah diubah nama gangnya. Ya udah mas, kalau gitu bantuin saya ya mas. Tapi saya nggak bisa pesan pakai aplikasi ya mas. Nggak apa-apa mas, sekalian saya nih mumpung nggak ada orderan mas. Kalau ada nggak bisa mas. Ya sudah mas. Ini mas pakai helm mas, biar safety, jaga keamanan. Oh oke. Udah saya pegang aja ya mas. Waduh, Belum dicuci sama sekali ya mas. lupa mas, udah 2 minggu mas. Habis kena hujan. Ini putar balik kan ya mas? Putar balik mas. Ya udah. Tapi mas tahu alamatnya kan? Tahu mas. Awas motor mas. Kalau gangnya saya tahu mas, tapi alamat mas itu saya nggak tahu karena mas kan belum ngomong. Ya nanti saya tanya-tanya gitu ya. Baik mas, silakan naik mas. Ayo mas. Aduh, udah mau setengah perjalanan nyampe rumah. Ini malah ada notif masuk lagi, disuruh balik lagi. Kenapa sih nggak bilang dari tadi? Kan aku nggak usah pulang. Emang bener-bener ya kalau kayak gini kerja ke orang itu nggak pernah deh kayaknya tenang satu hari gitu aja. Ini malah ada notif baru kayak gini. Emang susah apa ya kalau tadi tuh langsung ngomong, nggak usah mendadak kayak gini. Iya kalau aku ini baca langsung notifnya. Ini kan aku ini juga lagi main handphone di sini, jadi aku tuh juga bisa baca notif nih. Tuh kan diketawain. Dikira apaan coba aku nangkring di sini nih. Kalau bos itu mah enak ya, pindah rumah. Tapi itu langsung dibersihin, karyawannya yang ngebersihin. Kenapa juga nggak dibersihin sendiri? Rumah-rumah siapa coba? Ya tapi kayak gini juga repot sih. Aku tuh cuma bisa ngomong di belakang, ngomong langsung kan juga aku takut dimarahin. Nah nggak mau, aku tuh harus balik lagi ke sana nih. Mana rumahnya jauh dari sini, apa nggak bensin apa aku ini bolak-balik. Uang intensif aku juga udah cair, dan itu pun nanti cair lagi tuh lama. Kalau cuma gaji pokok aja tuh mah nggak cukup kalau cuma bolak-balik kayak gini. Aduh, emang
pusing banget di aku sekarang. Barusan juga di kantor baru ngurusin proposal itu. Sekarang nambah lagi kerjaan. Uang intensifnya juga cuma gitu-gitu ini ada aja, orang, nggak Mas. bakalan nambah. Stop. Siapa lagi? Mbak, numpang tanya Mbak, jalan Siti Teratai di mana? Mas, Siti aku itu Merah. lagi sibuk, jangan tanya-tanya sama aku. Tanya sama yang lain. Bu Mbak, saya cuma ingin tanya alamat gitu. Kamu Ferry kan ya? Iya. Ngapain coba tanya-tanya sepenting kayak gitu sama aku? Ya kamu kalau emang lagi mau pengen nyapa aku, ya udah bilang aja, nggak usah pakai alasan tanya-tanya alamat. Jangan kegeeran dong. Aku cuma ingin tanya, lagian juga aku nggak tahu kalau itu diri kamu. Kan barusan aku cuma lihat punggung kamu, jadi aku cuma mau tanya. Soalnya aku udah bertahun-tahun nggak di sini. Terus aku lupa jalan di sini itu, nama jalan-jalan di sini tuh aku lupa. Makanya aku tanya. Sini. Ya pelan-pelan dong, Vin. Hello, siapa juga ya yang kegeeran disapa kamu? Perasaan aku cuma bilang loh ya, kamu di sini tuh niatnya apa aku, pura-pura kamu tanya alamat, bukannya aku ini kegeeran. Ya, kalau punya pikiran ya, Fer. Sekarang itu orang itu pinter-pinter. Ngapain juga kamu tanya alamat sama orang, kan sekarang itu bisa Sherlock. Kamu juga bareng ojol. Dia tuh juga pasti tahu kan jalan Teratai itu di mana. Dia itu jual baru di daerah ini katanya, jadi dia juga kebingungan. Jadi aku cuma mau tanya sama kamu. Udah jelas banget. Soalnya jalan-jalan di sekitar sini ini udah sangat berbeda nih, gak sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ya makanya kamu tuh jaga di sini, dijaga dong. Malah kerja keluar, bingung-bingung cari kerjaan keluar, nggak di desanya sendiri, nggak di kotanya sendiri. Ya pantes kamu tuh nggak tahu sama jalan-jalan di sini. Ya emang ya aku bingung lah sama kamu sekarang. Ini pulang-pulang kenapa kamu ini rapi-rapi tapi kamu nggak berwibawa sama sekali sih? Kok sampai bawa ke wibawa-wibawa? Aku kan cuma tanya alamat, Vin. Aku bener-bener bingung nih jalan di sini. Soalnya dulu nggak ada persimpangan di situ ya, tapi ada persimpangan. Dan di sini juga baru semua. Ya meskipun kamu bingung sama jalan-jalan di sini, nggak berarti juga kamu harus tanya sama aku dong. Kamu tuh harus usaha sendiri, ya. Aku harus tanya sama siapa lagi? Aku baru ngelihat orang pertama, yaitu kamu loh. Bener-bener alasan. Iya. Udah dapet nggak? Masih belum dapat jawaban, Mas. Bentar ya, Mas. Iya, Mas. Mas, kamu tuh gimana sih jadi ojol kok nggak tahu sama alamat? Udah kamu berhenti aja, jangan jadi ojol. Waduh. Saya ojol baru, Mbak. Ojol baru. Vina, kamu mau ngasih tahu nggak? Ya itu jalan Siti Merak ya. Iya, Siti Merak. Tapi di WA saya itu ada teratai-teratainya, Mas. Waduh. Kalau nggak tahu, Mas, kalau gang itu. Oh, Jalan Siti Merak, perumahan Perumahan Teratai. Iya betul, Perumahan Teratai, Vin. Kalau kamu tahu, tolong kasih tahu aku dong. Biar aku nggak muter-muter dari tadi di bawah muter-muter sama. Ya untungnya buat aku itu ngasih tahu sama kamu itu apa? Nggak ada untungnya buat aku. Lagi pula ya kalau aku emang tahu, ngapain juga aku ini harus bicara sama kamu? Kamu pernah nolong aku nggak? Semasa hidup kamu tuh pernah nolong aku nggak? Enggak kan? Jadi aku nggak perlu nolong kamu. Ya setidaknya kamu bantuin kita lah. Bener, Mbak. Kasihan saya, Mbak. Bantuin aku juga. Aku kan lagi kesusahan ini. Apa salahnya sih membantu orang? Aduh, udah nih ya. Menurut kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Aku bayar kamu. Udah, kamu tinggalin nih orang ini. Jangan cari alamat lagi. Udah dikasih uang, nggak perlu. Kasihan sama saya. Ambil aja helmnya. Pergi. Serius ini, Mbak? Iya serius. Mas pergi. nggak bisa gitu dong. Pergi. Anterin saya ke alamat tujuan saya, Mas. Saya sudah dibayar ini, Mas. Nggak bisa begitu, Mas. Mohon maaf ya, Mas. Sampai di sini, Mas. Helmnya. Mas. Pergi. Tapi Mas, saya masih belum sampai loh, Mas. Pergi. Udah dekat, Mas. Udah dekat. Vin, kamu Cari kok aja gitu, sendiri. Vin? Kamu nyalahin aku di sini. Kenapa aku kayak gini sama kamu? Kamu itu lupa nggak? Lupa apa? Aku punya salah sama kamu. Iya. Salah Emangnya? apa? Ya ampun, Fer. Aku nih masih belum pikun ya. Aku masih ingat letak kesalahan kamu tuh di mana. Udah, kamu tuh nggak usah so baik sekarang, so minta pertolongan sama aku, so jadi orang yang baik, jadi orang yang lugu, minta tolong sama orang itu nggak usah.
Memang salahku di mana, Vin? Hingga kamu seperti ini memperlakukan aku, Vin. Padahal aku cuma mau nanya alamat loh. Ya aku tahu sih sewajarnya kalau pria itu lebih mencintai wanita. Tapi kalau udah wanita itu lebih mencintai pria, ya nggak masalah dong. Tapi yang dianehkan aku, kenapa kamu nggak mau sama aku dulu? Ya mungkin kalau kamu itu sekarang sama aku, kita itu bisa cari uang bareng-bareng. Nggak perlu kamu lantang-lantung, nggak berwibawa jalan kayak gini. Oh, jadi masalahnya di situ, Vin. Vin, aku kan udah bilang, aku dulu ingin fokus belajar. Aku tidak mau pacar-pacaran. Sampai sekarang, aku masih belum pacaran kok. Dan juga, aku menolak kamu ya. Kita itu biar belajar, sekolah yang benar, pendidikan yang utama, Ya, bukan pacar-pacaran. Ya buktinya nih ya, buah dari hasil kesombongan kamu dengan kepintaran kamu yang mau mengejar cita-cita dulu, yang mau belajar, yang mau mengejar pendidikan itu apa? Sekarang kamu itu nggak punya titel. Jadi ini buah dari kemanisan kamu tuh sekarang ini, bukan jadi buah manis dari semua kerajinan kamu itu nggak bakalan tuh kamu tuh sukses. Ya, Sama aku aja enak. Ya udah, Vin, kalau kayak gitu, kalau kamu sakit hati tentang masalah itu, aku minta maaf. Tapi tolong jangan sampai dendam sampai saat ini. Tolong maafin aku ya untuk masa lalu yang itu. Aku permisi dulu ya. Sebentar, kamu jangan minta maaf aja ya. Apalagi, Sakit Vin? hati aku ini nggak ada obatnya sampai kapanpun. Kamu tuh harus catet ya di telinga kamu, di hati kamu juga. Siapa sih yang nggak sakit kalau udah ditolak sama pria? Pasti hati aku tuh sakit. Jadi kamu nggak pernah menghargai aku ya. Udah, sekarang daripada aku ini marah-marah sama kamu, aku boleh tanya lagi nggak? Kalau semisal kamu sama aku, kamu mau nih, aku bakal anterin kamu ke alamat manapun, aku bakalan nganterin kamu, aku bakalan tahu semua dan aku bakalan berusaha jawab, asalkan kamu mau jalin hubungan lagi sama aku. Karena sampai kapanpun rasa aku ini tuh nggak bakalan pernah pudar. Maaf ya, Vin, untuk kedua kalinya aku harus menolak kamu. Aku nggak bisa bersama kamu. Apa? Kamu udah berani-beraninya ya nolak aku ya? Dulu aku ditolak sama kamu, sekarang kamu ngomong belak-belakan sama aku, kamu nolak aku. Vin, kamu harus ngerti, Vin. Aku menolak kamu karena ada seorang wanita yang ingin aku kejar. Emang bener-bener ya pria ini tuh sombong banget ya. Vin, tolong hargai keputusan aku, Vin. Bukannya karena kamu nggak cantik. Kamu itu cantik. Banyak laki-laki di luar sana yang pasti menyukai diri kamu. Tapi kalau untuk aku minta maaf sama kamu ya, Vin. Aku tidak bisa berpacaran dengan kamu. Kamu sadar nggak sih sekarang kamu tuh lagi kebingungan? Kamu sadar nggak sih kalau sekarang kamu tuh lagi kesusahan, kamu butuh orang lain, butuh bantuan orang lain? Aku di sini mau bantu kamu, tapi asalkan kamu mau, terkecuali kamu mau jadi pacar aku, cuma itu aja. Ya. Susah banget ya emang ya kalau ngomong sama pria sombong kayak kamu. Aku tidak sombong, Vin. Tapi ada wanita yang ada di hati aku. Dan juga walaupun aku kebingungan, aku kesusahan seperti ini, tidaklah aku bertanya sama kamu dan aku harus berpacaran dengan kamu. Nggak mungkin kan, Vin? Emang harus ada bayaran seperti itu? Ya harus lah, karena itu timbal balik. Karena aku ini udah mau baik sama kamu, kamu juga harus baik sama aku. Kalau aku bantuin kamu, kamu nggak bantuin aku, kamu nggak ada balas budinya sama aku. Itu sama aja, kamu itu nggak menghargai aku. Vina, Nggak usah pegang-pegang, Fer. tenangkan diri kamu dulu. Kamu ini kamu diselimuti oleh emosi, jadi kamu tidak berpikir jernih. Kita udah bertahun-tahun, baru ketemu hari ini, kamu masih mengingat masa lalu yang itu. Aku minta maaf kalau sudah bikin luka dan memori yang tidak nyaman di pikiranmu itu. Aku minta maaf. Ya udah, Vin, kalau kayak gitu. Lagian juga percuma aku tanya panjang lebar sama kamu. Toh kamunya nggak bakalan untuk menjawab pertanyaan aku juga. Dan juga sekalipun kamu mau menjawab pertanyaan aku dan mau mengantarkan aku harus jadi pacar kamu. Itu hal yang tidak mungkin bagi aku, Vin. Aku minta maaf ya, untuk kedua kalinya aku menyakiti hati kamu. Aku tidak bisa bersama kamu. Permisi ya, Vina. Dasar pria sombong. Pulang-pulang juga pulang-pulang kerja katanya di sana, tapi sekarang kamu tuh nggak berwibawa, nggak punya apa-apa. Enggak deh, aku nggak jadi suka deh sama si Ferry.
Tapi kan aku juga malu ditolak 2 kali, perempuan ditolak. Lebih baik aku cari cowok lagi. Biarin dia tuh kebingungan cari alamat itu, nggak bakalan dapet kok. Biarin cari sendiri, dia tuh nggak bakalan dapet. Udah deh, kamu fair udah tahu kebingungan ya, nggak tahu mau minta tolong sama siapa, tapi masih kekeh dengan kesombongan kamu itu. Aduh, mana juga capek lagi aku tuh disuruh balik lagi ke sana. Udah ada aja nih. Tapi aku nih mau cari di mana ya? Kalau di teman kantor aku nggak ada yang ganteng-ganteng, nggak ada yang sip-sip kayak gitu. Cari di mana ya? Cari di nanti deh aku cari sendiri di sosmed. Mana pekerjaan masih belum selesai lagi. Aduh, bab 9 masih belum selesai juga lagi. Memang ya, kalau menjadi seorang manajer itu semuanya harus dikerjakan oleh manajer. Apa yang salah, manajer harus yang bertanggung jawab. Seandainya karyawan-karyawan aku itu bisa pintar, cerdas, nggak bakalan kan pekerjaan aku itu numpuk. Apalagi ini proyek yang di Kalianyar ini. Ini gimana pembangunan proyek seperti ini, kan amburadul seperti ini. Seharusnya ini 1 tahun udah selesai. Kenapa ini hampir 1 tahun 5 bulan masih belum selesai? Pak Anto, Pak Adi, Vina, Dina, Ega, semuanya gak ada yang becus. Masuk. Permisi Pak. Ega, sebelum Ya, Pak. saya memberitahu satu hal sama kamu, saya itu mau menanyakan berkas ini terhadap kamu. Kenapa proyek ini sampai sekarang kok masih belum kelar-kelar? Jangka proyek ini cuma 1 tahun. Sekarang ini sudah masuk ke 1,5 tahun. Kenapa proyeknya masih belum selesai? Iya, saya kan tidak tahu Pak. Ini kan bukan bagiannya saya, tapi bagiannya si Dina. Untuk ya cross-check para mandor. Kan bukan saya Pak. Saya cuman bagian yang rekap data Pak. Nih. Ega. Nih Pak. Ega, sebelum Dina sama Pak Toto yang diutus sama saya, itu Ega duluan yang diutus sama saya. Kenapa kamu tidak membantu teman kamu untuk mengerjakan semua proyek ini? Ya sudah Pak, saya minta maaf atas kesalahan proyek ini. Tapi sebelum itu saya sudah kasih tahu Pak, saya sudah kasih clue atau sebuah tips ya biar proyeknya bisa berjalan dengan lancar Pak. Tapi mungkin karena si Dina masih baru, ya jadi dia masih perlu banyak belajar aja Pak. Ya udah Ega, masalah proyek ini kita bahas belakangan aja. Sekarang kamu telepon si Vina supaya dia itu bisa menyambut bos kita yang akan datang ke sini. Saya sudah kasih tahu si Vina sih Pak tadi siang. Ya mungkin dia masih ada di jalan Pak. Ya kamu harus telepon lagi dong. Nanti kalau semisal si bos kita itu datang nggak ada yang menyambut, bagaimana reputasi kita di sini? Iya sih Pak, tapi kok kenapa harus saya sama si Vina ya Pak? Siapa lagi? Si Dina sama Pak Toto ada di proyek. Iya sih Pak, iya. Jadi kita harus mempersiapkan apa nih Pak untuk menyambut bos Star lagi? Semuanya, dari pakaian, dari makanan, dari mobil, motor, mungkin dia mau jalan-jalan, semuanya kalian siapkan. Oh gitu ya Pak, tapi untuk dananya Pak? Kalau cuma masalah dana itu nggak usah khawatir ya. Kamu itu langsung datang ke bendahara kantor, kamu minta uang sama bendahara kantor, bilang kalau disuruh Pak Romi gitu. Oh, jadi saya ini datang ke bendahara kantor, bilang disuruh minta uang sama Pak Romi untuk biaya kedatangan Bos kita hari ini. Oh, oke Pak. Kamu Iya, ngerti Pak. nggak sih? Bos kita itu bakalan datang hari ini, ya. Kalau kita tidak menyambut, kita itu bisa kena salah, ya, kena sanksi, ya. Nama kantor ini bakalan bisa jelek di mata bos kita. Iya Pak, iya. Sebentar lagi saya akan langsung pergi ke bendahara kantor, terus saya bakalan belanja apa yang dibutuhin sama bos, terus ya saya langsung berangkat Pak. Dan Ada reputasi lagi? saya, kalau semisal bos kita itu tahu, reputasi saya itu bisa jelek di mata bos.
Iya Pak, saya akan kerja semaksimal mungkin Pak. Udah, saya gak mau tahu. Kamu sekarang hubungin si Vina. Kalau nggak bisa dihubungin, kamu harus cari si Vina. Kamu di sana juga. Kamu mempersiapkan semuanya juga di sana. Iya Pak, iya. Nih lihat, kerjaan saya itu masih menumpuk. Ya kan itu kerjaan Bapak. Kamu ngelawan, saya pecat juga kamu nanti ya. Mengajar banget jadi karyawan. Kalian kira aku ini tidak bisa marah? Kemarin-kemarinnya kalian aku baik-baikin, sekarang malah kayak gini kepada saya. Awas aja si Vina nanti ya. Bakalan aku maki-maki juga deh. Aku ini masih kerjaan masih banyak. Waduh. Dasar Pak Romi, seenaknya aja nyuruh karyawannya semena-mena kayak gitu. Mana kerjaan kantor masih belum selesai. Ini ditambah harus ini si bos lagi. Lagian nih ya, bos itu kalau mau nempatin rumah ya udah sih nempatin rumah aja. Ngapain sampai nyuruh-nyuruh karyawan kayak gini? Biasa sudah tidur-tiduran di rumah, istirahat, selesain berkas-berkas kantor. Ini malah ditambah lagi harus nyambut bos lah, apalah. Kan bisa besok. Mana si Vina juga belum datang lagi. Ngerepotin banget sih. Mungkin lagi ada di jalan kali ya. Ya udahlah, kayaknya aku harus perlu buru-buru deh biar nggak kena omel lagi sama Pak Romi. Cepet banget sih jadi manajer. Untung aja atasan aku. Kalau bukan, kalau bawahan aku, sudah aku injek-injek tuh. Dasar tukang ojek kurang ajar. Aku kok ditinggalin seperti ini. Kayaknya alamatnya di sini deh. Tapi kok digembok. Waduh. Apa aku salah rumah ya? Ternyata kalau HP lagi lowbat kayak gini sangat penting banget ya. Jadi sekarang aku nggak bisa nelpon siapa-siapa deh. Lebih baik aku istirahat aja dulu di sini. Ntar lagi aku cari, kalau nggak tanya sama orang-orang di sekitar sini kalau ada. Pasti bukan rumah ini deh, soalnya digembok. Capeknya kaki ini, dari tadi jalan terus. Sepatu sampai kotor kayak gini aku ya. Gara-gara Permisi, jalan kaki. kamu siapa ya Mas? Ngapain Mas ada di rumah orang kayak gini? Oh, ini rumah Mbak. Bukan, ini rumah bos saya. Mas ngapain di sini? Mending Mas pergi deh, soalnya tar lagi bos saya itu mau datang, mau disambut sama karyawan-karyawannya. Daripada nanti Mas ganggu, mending Mas langsung pergi aja dari sini. Maaf ya Mbak, tadi saya cuma numpang istirahat dulu di sini. Tadi Mbak bilang ini adalah rumah bos Mbak ya. Mbak lagi menunggu bosnya datang ya? Iya betul. Perkenalkan, saya bosnya yang akan tinggal di rumah ini. Bos. Ya, saya Ferry Adi Gunawan. Oh iya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Mas ini bos saya, dari penampilannya aja sudah tidak meyakinkan. Nggak mungkin bos saya itu jalan kaki, ngemper-ngemper di pinggir jalan tanpa bodyguard, tanpa sopir. Tadi saya gini Mbak, saya memang tidak membawa mobil, saya tidak membawa bodyguard. Saya kebingungan cari alamat karena HP saya lowbat. Tapi dengan penjelasan Mbak barusan, itu adalah saya Mbak. Saya yang ditunggu-tunggu oleh Mbak. Aduh, Masnya ini ngaku-ngaku ya. Nggak usah ngaku-ngaku deh Mas, nggak usah nipu-nipu saya seperti itu. Saya ini orang pintar, orang cerdas, jadi nggak mungkin Mas itu bisa nipu saya, kibulin saya seperti itu. Mending sekarang Mas pergi dari sini sebelum karyawan dan bos asli saya itu datang ke sini. Mbak coba pastikan lagi dulu Mbak. Emang tampang saya ini ada tampang penipu tak Mbak? Ya iya, penipu kelas kakap. Mbak, jangan asal menuduh seperti itu Mbak. Mbak itu nggak tahu sama saya Mbak. Saya itu adalah bos. Mungkin saya bosnya Mbak. Nggak mungkin. Mbak bos itu lagi saya. menunggu saya loh.
Nggak mungkin bos saya itu sebentar lagi diantar pakai mobil, bukan jalan kaki. Iya, tapi Mbak, saya sudah capek keliling-keliling loh cari alamat ini. Ini betul kan? Jalan Siti Merak dan perumahan di daerah komplek perumahan Teratai, betul kan? Iya betul. Mbak, coba Mbak cek lagi ke bosnya atau ke kantornya gitu. Coba pastikan lagi Mbak. Aduh, ngapain saya pastiin Mas? Saya tuh sudah yakin 100% kalau Mas ini bukan bos saya. Mending Mas pergi sekarang dari sini. Tapi Mbak. Gak ada tapi-tapian, Mas. Pergi sekarang juga atau aku pukul nih. Oke. Yaudah, saya pergi Mbak. Dasar tukang tipu. Pergi nggak? Iya, saya Dasar pergi. penipu. Ya ampun, Ferry lagi. Kapan sih aku tuh nggak ketemu sama kamu? Lovin, kamu kenal sama penipu ini? Dia ini ngaku-ngaku jadi bos kita. Kamu kenal? Hah? Coba diulang lagi kalimat kamu, Ga. Dia ini ngaku-ngaku jadi bos kita. Emang kamu kenal orang ini? Ini masa bos kita beneran sih, Vin? Sini. Aduh, aku males ya ngomong berkali-kali sama kamu. Aku kan tadi udah bilang sama kamu itu orang yang nggak berwibawa, orang yang masih sulit cari kerjaan di dalam tempat keadaan kamu sendiri. Harus cari kerjaan di luar, jangan ngaku-ngaku jadi bos kita dong. Vina, kamu nggak tahu apa-apa. Aku kan cari alamat tadi, Jalan Siti Merak, perumahan kompleks Teratai. Nah, saya menuju ke rumah ini. Soalnya ditujukan ke rumah ini sama orang-orang tadi. Dan juga pasti rumah ini adalah rumah dari perusahaan Cahaya Berkah, betul kan? Ya emang betul. Tapi yang nggak betul di sini itu kamu. Kamu ngapain ngaku-ngaku jadi bos perusahaan Cahaya Berkah? Sedangkan ya logikanya kalau dipakai bos perusahaan Cahaya Berkah, tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi itu yang pertama berwibawa, punya mobil, Betul. punya aset yang banyak, bukan orang kuntang-lantung gak jelas kayak kamu, Fer. Ya, tapi Vin, bos yang kalian tunggu itu adalah aku, Vin. Emang Coba kamu- kalian pastikan dulu ke kantor kalian atau ke atasan kalian dulu kalau ada bos akan datang ke sini hari ini. Ya memang. Yaitu aku. Memang bos kita akan datang, tapi itu bukan kamu. Emang kamu punya bukti apa sih kalau kamu itu memang bos kita? Ya, oke. Punya bukti apa? Kasih tahu sama kita. Bisa nunjukin apa kamu sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Sebentar. Ini kartu nama saya. Coba kamu lihat Vin baik-baik. Iya, ini emang kartu nama. Tapi ini cuma kartu nama biasa. Nih, baca-baca gak? Cuma kartu nama biasa yang bisa kamu tunjukin. Gak Astaga. berarti dong kalau kamu tuh jadi bos di sini. Identitas kamu itu kurang jelas. Tolong dong, pahamin kita ya mulai tadi ngomong. Aku di sini nggak menyangkut pautkan masalah pribadi aku sama kamu ya. Tapi di sini kamu udah keterlaluan banget. Aduh, gimana caranya aku harus agar kalian itu percaya sama omongan aku gitu. Aku udah capek loh seharian jalan kaki. Itu semua gara-gara kamu juga ya. Udah bayar tukang ojek aku, dan tukang ojek kurang ajar itu main pergi aja ninggalin penumpangnya. Ya makanya kamu tuh jangan bikin susah. Tukang ojek itu dipermudah, jangan dipersulit pekerjaan orang. Ya namanya penumpang tanya alamat. Karena aku udah bertahun-tahun, aku udah bilang-bilang aku bertahun-tahun nggak kesini. Udah banyak yang berbeda loh ini jalannya. Pergi dari sini cepetan. Aku nggak mau lihat wajah kamu lagi. Sekarang kamu pergi dari kantor ini. Maksud aku dari rumah pemilik bos kita. Ya udah kayak gini, saya pinjam HP kalian untuk menghubungi atasan kalian. Gimana? Ih, nggak mau lah. HP kita mahal. Kebetulan. Pak Ferry, Pak Romi, saya minta maaf Pak sama Ega soalnya masih belum sempat untuk mempersiapkan karena ada kedatangan orang yang nggak berwibawa di samping saya. Iya nih, Pak. Gimana Pak? Sambutannya bisa menyenangkan hati Bapak kan? Sambutan? Iya Pak. Sambutan yang bagaimana maksud kamu? Sambutan dari karyawan kita Pak. Oh, sambutannya sungguh sangat meriah. Alhamdulillah kalau Sungguh nggak nyangka dan Alhamdulillah. tak terduga. Alhamdulillah Saya kalau Bapak diusir. senang. Sama siapa Pak? Pak, enggak Pak Romi, kita bisa jelasin Pak sebentar. Vina, Pak, Putri, Romi. Ega, sini. Maaf. Ke sini. Mampus kita. Ega Ya, Putri kan? Iya Pak.
Kalian berdua ditugaskan sama saya untuk menyambut kedatangan bos kita. Kenapa kalian usir bos kita? Di mana letak otak kalian? Hah? Di mana pikiran kalian? Hah? Berarti pekerjaan kalian selama ini cuma leha-leha doang, hah? Makanya pekerjaan proyek itu masih belum selesai ketika ditangani oleh kalian berdua. Pak, masalah proyek itu masalah yang lain, masalah yang beda. Di sini ya Pak, kita kan masih belum tahu jelas. Pak Romi juga nggak bilang Pak, tiba-tiba juga mendadak bos Cahaya Berkah itu dateng ya. Udah. Nggak ada persiapan apa? Gak ada alasan lagi, Vin. Ini udah parah ini. Parah banget ini, Vin. Pak, saya atas nama atasan mereka, Pak, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Pak. Soalnya saya tadi menyuruh mereka itu menyambut bos kita, Pak. Bos kita yang baru, Pak. Mungkin mereka berdua itu tidak tahu, Pak. Saya tadi mau menghubungi kamu, tapi dalam kondisi HP saya waktu di perjalanan itu lowbat, nggak ada baterai sama sekali. Jadi saya lupa alamatnya. Soalnya saya kan udah lama ya nggak kesini, jalan-jalanan banyak yang berubah di sini. Dan juga saya sudah baik-baik ngomong sama karyawan-karyawan kamu ini, tapi mereka tidak percaya terhadap saya. Malahan saya diusir langsung barusan. Kita percaya Pak, kalau ada Pak Romi, buktinya ya saksinya kita percaya kok Pak Ferry. Iya, Pak, iya. Pak Ferry juga jangan keburu emosi, kan tadi kita ngomong baik-baik ya. Kalian berdua ini memang kalau ngomong bersilat lidah ya. Udahlah, saya itu sudah kesel terhadap pekerjaan kalian selama ini. Lagi pula pekerjaan kalian itu kurang baik dan kurang bagus, dan kalian berdua tidak mempunyai attitude yang bagus. Ya sudah, Pak, saya mohon izin Pak untuk memecat mereka berdua, Pak. Pak, jangan dipecat dong, Cuma karena gara-gara masalah ini Bapak yang main senang pecat kita Pak. Kamu kalau ngomong jangan seenaknya ya. Ini bukan cuman gara-gara. Ini itu sudah fatal. Yang diusir oleh kalian berdua adalah bos pemilik Cahaya Berkah sekarang ini. Ferry, tolong dong kasih tahu Pak Romi Iya, Pak. Pak. Jangan pecat kita dong Pak Ferry. Kasih tahu Pak Romi Pak. Kamu kan kenal sama aku, Fer. Udahlah, aku udah lupain kok masalah kamu yang salah sama aku, masalah kamu yang gak nerima aku udah lupain semuanya. Tapi tolong dong, aku nggak mau kehilangan pekerjaan ini, Fer. Kasihan juga temen aku ya, Go. Iya, kita kan tidak tahu, Pak. Jadinya kita seperti itu. Tidak tahu, Pak. Iya, Vina. tidak tahu. Kemari, Vina. Ya, Fer, kamu mau ngomong kan? Ya, aku udah buka telinga aku baik-baik untuk dengerin kamu ngomong. Dengerin baik-baik ya, Vina. Kebijaksanaan seseorang terletak dari kemampuan orang itu untuk memaafkan dan melupakan. Balas dendam itu tidak akan merubah kehidupan seseorang. Balas dendam itu hanya memperburuk hati kita. Dan balas dendam akan mengotori pikiran kita agar kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu, sifat balas dendam itu tidak baik, Vina. Aku tahu kamu sakit hati dan ingin balas dendam terhadap aku karena aku menolak diri kamu. Tapi itu semua itu tidak baik, Vina. Kamu ngerti kan? Terkadang kebesaran hati seseorang bisa dilihat dari orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kamu iri dengki di hati kamu ini sampai meluas hingga balas dendam kepada orang lain karena membuat kesalahan kecil, walaupun itu kesalahan yang sangat-sangat lalu. Iya, tapi kan aku wajar dong, Ferry. Kalau aku tuh cuma sakit hati, kalau aku tuh cuma dendam, itu wajar, itu hal yang wajar. Tapi ya nggak wajar di sini. Tolong dong, jangan sangkut. Ya mungkin aku tuh cuma emosi aja barusan, jadinya aku ngomong kayak gitu. Ya maklum ya kalau kita tuh nggak nyangka kalau kamu bos di sini. Aduh. Aku tadi sudah bilang, aku adalah bos yang kalian tunggu-tunggu. Tapi kalian, dan terutama kamu, Vina, karena kesakitan hati kamu itu menghilangkan akal pikiran sehat kamu, hingga kamu sampai begitu marahnya terhadap aku. Aku mohon sama kamu, lupakan kesalahan orang lain. Bersihkan hati kamu, pikiran kamu. Untuk kali ini aku maafkan kalian. Tapi jangan ulangin hal seperti ini lagi. Iya. Jadi Baik, Pak, kita baik. Iya Pak Ferry. Jadi kita masih ada kesempatan kan untuk kerja sama Pak Ferry dan Pak Romi? Tapi jabatan kalian berdua saya turunkan ke officer, petugas lapangan. Ya sudah, Rom, itu terserah kamu. Dan
untuk sekarang saya ingin istirahat. Saya capek jalan kaki. Mari Pak, mari Pak. Silakan Pak. Tapi- Jangan tunggu di sini. Ngapain mau ikut masuk? Iya, Pak. Mana kunci gerbangnya? Belum dibuka ini. Mana? Ada di kamu ya, Ga? Iya. Ini Pak. Oh my god, enggak. Seharusnya yang buka gerbang itu kamu, bukan aku. Oh ya, ingat ya Vin kata-kataku yang tadi. Balas dendam akan merusak dirimu sendiri daripada orang yang sudah melukai kamu.